Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyelami lautan ilmu yang mencerahkan hati dan pikiran, membahas sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu muamalah. Lebih dari sekedar urusan jual beli, muamalah adalah cerminan akhlak dan integritas. Dan kita akan mengupas tuntas bagaimana Rasulullah telah mencontohkan prinsip-prinsip luhur dalam bermuamalah yang adil, jujur, dan membawa keberkahan. Mari kita buka lembaran baru ini untuk memahami lebih dalam bagaimana ajaran mulia ini bisa kita terapkan dalam terciptanya masyarakat yang harmonis dan diridhoi Allah. Bersama saya Devi Yulia akan menjelaskan mengenai muamalah dalam Islam mengikuti jejak kenabian untuk transaksi yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyelami lautan ilmu yang mencerahkan hati dan pikiran, membahas sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu muamalah atau interaksi dan transaksi antar sesama manusia. Lebih dari sekedar urusan jual beli, muamalah adalah cerminan akhlak dan integritas. Dan kita akan mengupas tuntas bagaimana Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan prinsip-prinsip luhur dalam bermuamalah yang adil, jujur, dan membawa keberkahan. Mari kita buka lembaran baru untuk memahami lebih dalam bagaimana ajaran mulia ini bisa kita terapkan demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, kehidupan seorang muslim tidak hanya diatur oleh ibadah ritual seperti sholat, puasa, atau haji, tetapi juga oleh seperangkat aturan dan etika yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi antar manusia, yang dikenal sebagai muamalah. Konsep muamalah ini mencakup segala bentuk hubungan dan transaksi non-ibadah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan kemaslahatan bersama. Rasulullah sebagai teladan utama telah mengajarkan prinsip muamalah yang sempurna, memastikan setiap transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diberkahi dan membawa kebaikan. Salah satu pondasi utama muamalah yang diajarkan Rasulullah adalah kejujuran dan transparansi. Beliau sangat menekankan pentingnya berkata benar dalam setiap transaksi, tidak menyembunyikan cacat barang, dan tidak melakukan penipuan. Selain kejujuran, keadilan adalah pilar lain dalam muamalah Nabi. Setiap transaksi harus dilakukan dengan adil, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dizolimi. Ini mencakup penetapan harga yang wajar, penimbangan yang akurat, dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Rasulullah melarang praktik-praktik seperti gharar, riba, dan maisir, karena semua itu dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Toleransi dan kemudahan juga sangat ditekankan. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk bersikap lapang dada, memberi kemudahan kepada orang lain, dan tidak mempersulit. Sikap ini menciptakan suasana pasar yang harmonis dan penuh persaudaraan, di mana transaksi bukan hanya ajang mencari keuntungan, tetapi juga kesempatan untuk berbuat baik. Tepat janji dan pemenuhan akad adalah prinsip yang tidak kalah penting. Setiap kesempatan atau kontrak yang dibuat harus ditepati dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sangat mengecam orang yang ingkar janji, menganggapnya sebagai salah satu ciri kemunafikan. Dalam muamalah, akad adalah pondasi legalitas dan etika. Pelanggaran akad dapat merusak kepercayaan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang sangat diharamkan dalam Islam. Menghindari praktek eksploitasi dan penindasan juga menjadi fokus ajaran Rasulullah. Beliau melarang keras perbuatan menimbun barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar, memanfaatkan kesulitan orang lain untuk mengambil keuntungan besar, atau memberikan pinjaman dengan bunga yang mencekik. Semua praktik ini dianggap zolim karena menindas pihak yang lemah dan menciptakan kesenjangan sosial. Sikap dermawan dan saling membantu juga menjadi bagian integral dari muamalah. Meskipun transaksi bertujuan mencari keuntungan, Islam menganjurkan adanya elemen kebaikan di dalamnya, seperti memberikan sedekah, berinfak, atau memberikan pinjaman tanpa bunga kepada yang membutuhkan. Rasulullah mendorong umatnya untuk menjadi dermawan, bahkan dalam hal-hal kecil, karena keberkahan akan datang dari perbuatan baik tersebut.
Muamalah Rasulullah juga mengajarkan pentingnya transaksi yang dilandasi kerelaan dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada paksaan, tipu daya, atau unsur penyesalan setelah transaksi dilakukan. Kerelaan ini menciptakan keabsahan dan keberkahan dalam setiap pertukaran nilai. Jika ada ketidakpuasan atau cacat tersembunyi yang baru diketahui, Islam memberikan hak untuk membatalkan transaksi demi menjaga kerelaan dan keadilan. Pendekatan Rasulullah dalam muamalah adalah holistik, tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, tetapi juga pada kebaikan moral dan sosial. Beliau mengajarkan bahwa perdagangan dan bisnis adalah sarana untuk beribadah dan mencari rezeki yang halal, asalkan dilakukan dengan cara-cara yang sesuai syariat dan berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beretika. Dengan mengamalkan sikap muamalah yang diajarkan Rasulullah, umat muslim tidak hanya akan meraih kesuksesan di dunia tetapi juga keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Prinsip-prinsip ini relevan sepanjang masa, membentuk fondasi bagi setiap ekonomi dan sosial yang etis, berkelanjutan dan penuh keadilan, menjadikan setiap interaksi antar manusia sebagai bentuk ibadah. Keharusan berlaku adil tertulis dalam surat Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum yang mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Larangan kecurangan dalam takaran dan timbangan juga tertulis dalam surat Al-Mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain permintaan mereka terpenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Larangan memakan harta secara batil juga tertulis dalam surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil tidak benar, kecuali berupa peniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Semoga penjelasan mengenai muamalah sesuai ajaran Rasulullah tidak hanya menambah wawasan kita, tapi juga menginspirasi kita untuk selalu mengedepankan kejujuran, keadilan, dan kasih sayang dalam setiap interaksi dan transaksi. Ingat, Rasulullah telah menunjukkan bahwa ekonomi yang baik itu bukan hanya soal materi, tapi juga tentang membangun hubungan yang harmonis dan penuh berkah. Mari kita terapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari agar setiap langkah kita dalam bermuamalah menjadi ibadah. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga informasi yang kami berikan bisa menghibur dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Tetap ikuti media sosial kami ya untuk update terbarunya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus saksikan Momentum Senja hanya di Java TV. Menyapa senja, menemukan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan mengenai muamalah sesuai ajaran Rasulullah tidak hanya menambah wawasan kita, tapi juga menginspirasi kita untuk selalu mengedepankan kejujuran, keadilan, dan kasih sayang dalam setiap interaksi dan transaksi. Ingat, Rasulullah telah menunjukkan bahwa ekonomi yang baik itu bukan hanya soal materi, tapi juga tentang membangun hubungan yang harmonis dan penuh berkah. Mari kita terapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, agar setiap langkah kita dalam bermuamalah menjadi ibadah. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga informasi yang kami berikan bisa menghibur dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Tetap ikuti media sosial kami untuk update terbarunya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus saksikan Momentum Senja hanya di Java TV. Menyapa senja, menemukan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.